ini bagaimana. Ya, tentu saja dalam IELTS reading test kita juga bakal bahas ya, ada overview tentang question types. Atau di sini saya tingkat QTs ya, karena saya agak malas ngomongnya setiap ngomong itu question type. Saya singkat QT saja, tapi bukan cute QT imut gitu ya, karena nanti IELTS reading itu nggak ada imut-imutnya teman-teman. Itu bakal kejam gitu ya. Jadi, bear with me, nanti saya juga bakal share tentunya key reading strategies dan tips yang saya gunakan, yang saya apply untuk saya bisa achieve score yang baik di IELTS reading section dan, dengan harapan kalau saya bisa share adalah semoga ada yang nyantol ya teman-teman ya, dan bisa bermanfaat baik buat teman-teman, terutama teman-teman yang mau ambil, ujian IELTS ke depannya, walaupun sedikit aja. Ya setidaknya ada manfaatnya lah. Nanti kita akan tutup juga dengan Q&A dan interactive session. Oke? Jadi, di situ kesempatan kalau teman-teman, ada pertanyaan ya atau ada yang, kurang nangkep bisa langsung aja. Oke, kita langsung move on aja ke overview. So, teman-teman, what is IELTS reading test? Oke, jadi IELTS reading test yang teman-teman pasti tahu ya adalah salah satu dari 4 section utama dalam tes bahasa Inggris IELTS ya. Biasanya diawali dengan listening dan lalu habis listening itu kita punya reading gitu ya. Dan reading ini nanti sebelum writing. Jadi setelah reading itu ada writing. Itu jadi dia di tengah nih, anak tengah. Oke. IELTS reading test, salah satu kriteria ya dari 4 kriteria utama ya. Tes formatnya itu bagaimana teman-teman? Ini saya clarification ya, disclaimer di awal kalau yang saya bahas di sini ya, sesuai, section-section sebelumnya adalah yang saya sharing di sini berdasarkan pengalaman saya, yakni IELTS akademik ya. Dan teman-teman saya rasa di sini, memang mayoritas kalau mau ambil IELTS pasti IELTS akademik karena untuk kebutuhan akademik, misalkan teman-teman cari LOA untuk kampus luar negeri atau teman-teman cari, beasiswa segala macam, itu paling umum ada IELTS akademik yang dipakai ya, bukan general training. Karena kalau section reading itu bakal ada perbedaan antara GT, general training, sama akademik. Yang kita bahas di sini adalah akademik, oke? Yang notabene lebih susah kata orang, gitu ya. Oke, jadi tes formatnya gimana? IELTS academic reading itu, kita punya 3 academic text passage atau badan bacaan ya, teks. Nah, itu nanti sifatnya range from descriptive factual to discursive analytical. Ya, dan contohnya itu bisa diambil dari misalkan journals, ya, scientific articles, bisa diambil dari books, buku, newspapers, ya, artikel berita, koran, et cetera. Dan totalnya itu nanti bakal ada 40 pertanyaan, ya. 40 pertanyaan total. Durasinya berapa lama? Durasinya 60 menit secara total. Oke, 1 jam, ya. Dan itu no transfer time. Jadi, again, saya perlu disclaimer, karena saya bahas berdasarkan pengalaman real saya, ya, kita adalah tes itu pakai prinsip atau model CBT, computer based test, bukan PBT, paper based test. Jadi pengerjaan soal di komputer dan nanti itu karena kita CBT, itu tidak akan ada extra time buat transfer jawabannya, no transfer time. Biasanya itu ada 10 menit kalau kita pakai paper based. Kalau di komputer karena jawabannya langsung aja diketikin di komputernya atau kita pilih, kita cuma 60 minutes saja, nggak ada transfer time. Tujuannya apa sih? IELTS nguji orang itu academic reading tuh diuji buat apa? Well, obviously to assess comprehension of written materials, main ideas, details, arguments, and meaning, both explicit and implicit. Jadi untuk menguji dan mengukur kemampuan teman-teman dalam komprehensi atau mengerti ya, material yang tertulis. Ya, karena material tertulis mau nggak mau kita baca kan. Nah itu, terutama, kita menangkap main idea itu gagas utama atau ide pokok, ya, terus, informasi spesifik atau detail-detail tertentu, terus argumen atau opini, ya, atau klaim dari si penulis, dan juga maksud, ya, atau arti baik yang tersurat maupun tersirat gitu ya, eksplisit atau implisit, begitu. Oke. Kita lanjut ke QTs-nya aja ya. Jadi nanti QTs-nya bakal ada banyak karena, kalau teman-teman sadar di speaking itu kan kita bahas 3 parts ya, makanya saya bilangnya parts. Kalau kita listening itu sections, karena ada 4 rekaman, 4 sections. Kalau di sini, paling bagus sih bahasnya QTs, question types-nya ya. Jadi jenis pertanyaan apa aja dan, ini hasil improvement juga dari, presentasi, section listening.
yang saya rasa belum, sebagus sekarang ya, tuh. Dan terima kasih kritik sarannya teman-teman. Oke, jadi, sebenarnya nggak ada terlalu perbedaan banyak sorry, nggak ada, perbedaan banyak banget ya kalau di antara, eee, yang namanya bacaannya. Pokoknya teman-teman nanti akan disuguhin 3 bacaan yang cukup panjang sih, itu intinya. Dan itu bisa macam-macam, nggak ada pasti bacaan satu pasti kayak gini, bacaan 2 pasti kayak gini. Yang pasti itu bacaannya sifatnya akademik, gitu. Dan kita paling, bagus sih, mmm, melihatnya itu dari question types-nya. Tipe-tipe pertanyaan apa sih yang ada di, IELTS reading test itu kayak gimana, gitu ya. Ya, akhirnya kita masuk ya. Jadi, ini QT pertama, multiple choice, pilihan ganda, obviously, mmm, what to expect ya, apa yang bisa teman-teman temuin. Tentunya adalah kita, seperti soal pilihan ganda pada biasanya, kita choose one of, best option, di antara beberapa option yang ada, to answer short questions. Jadi pertanyaan pendek biasanya, nanti dikasih pilihan, ya kita pilih salah satu yang terbaik, gitu ya. So, what is the key tip? Ya, kunci utamanya adalah, ini sebenarnya apply ke seluruh section reading dan bukan QT ini aja, bukan question type ini aja. Oke, skim dan scan reading. Ya, kita, pakai teknik skim and scan read text passage. Tenang, teman-teman, nanti akan saya jelasin. Saya ada satu slide khusus tentang ini, ya. Dan also match the context of the question. Ya, kita cari konteks dari, pertanyaannya gimana, ya, untuk biar tahu jawabannya di-expect apa. Salah satu hal yang mungkin jadi tantangan banyak orang ya, atau mungkin kesalahpahaman, salah kaprah ya, adalah orang itu mikir kalau misalkan di IELTS, apalagi IELTS reading, kita dihadapin soal pilihan ganda, mereka pikir, "Oh, jawaban yang benar itu pasti adalah jawaban yang ada di teks." Ya. Kalau jawaban yang lain itu nggak ada di teks, ya pasti salah. Itu sistemnya nggak kayak gitu ya, teman-teman ya. Sistemnya nggak kayak gitu. Kita udah mainnya lebih advance ya. Jadi kemungkinan besar nanti ketika teman-teman IELTS reading dan ada multiple choice, semua pilihan itu ada di dalam teksnya. Semua kalimat yang jadi pilihan opsi ya, entah itu A, B, C, itu semua ada di dalam teksnya. Jadi kita nggak bisa ngandelin, "Oh, pilihan yang benar tuh pasti yang ada di teks." Karena semua pilihan tuh ada di dalam teks kok. Makanya kita harus baca. Tapi kalau kita baca full ya, itu bakal wasting time banget. Jadi kalau bisa jangan lakuin hal itu, gitu ya. Jangan dilakuin hal itu. Ya, gimana tekniknya? Pakai teknik skim reading, scan reading. Nanti akan saya jelaskan, oke? Kita move on ke question type, ya QT kedua, ya. QT kedua adalah identification, white, thin, eng. Apa ini maksudnya? Tenang, saya akan jelasin, oke? Ada YT, ada FN, ada NG. So what to expect? Ya, soal-soal identification ini teman-teman akan disuruh ya mengidentifikasi dari pernyataan soal itu ya information and or a writer's views atau claims ya. Jadi dari soal itu ada pernyataan dan pernyataan itu mewakili suatu informasi ya atau suatu pandangan atau klaim ya, dan itu tertera ya baik tersurat maupun tersirat di dalam teks. Nah, kita disuruh konfirmasi nih, kita suruh identifikasi. Ini benar apa enggak? Apa enggak ada? Nah, answer-nya itu dalam bentuk apa? Answer is given in opsi answer-nya itu adalah in yes, no, not given, atau dia true, false, not given. Nah, salah satu ciri identifikasinya adalah kalau sesuai pemahaman saya dan pengalaman saya, teman-teman kalau ketemu soal yang pilihannya itu yes, no, not given, ya, itu artinya soal itu menanyakan views atau claims, ya. Jadi bukan serta-merta sesuatu yang secara eksplisit tertulis, tapi dia menanyakan terkait pandangan orang yang nulis ini, mau kita setuju mau enggak, tapi pandangan orang yang nulis teks ini tuh kayak gimana sih sebenarnya? Ya, klaimnya dia apa, opini dia kayak mana. Kalau pilihan soalnya adalah true, false, not given, nah itu berarti move ke hal yang lebih faktual, dalam artian informasi yang ada di dalam teks, gitu ya. Jadi key tip-nya apa? Ya, karena menurut saya pribadi, ya selama saya latihan reading, tipe QT ini adalah salah satu yang paling tricky banget, ya. Ini jadi pitfall,
ini jadi jatuhnya, jadi momoknya banyak orang. Ya, untuk kita bisa nih membedakan karena susah, jujur susah ya. Kalau dari saya membedakan sama pilihan yang no atau false sama not given. Kita harus bisa membedakan ini pernyataan tuh salah sama ini pernyataan tuh nggak diberikan di teks. Padahal kalimatnya mirip-mirip. Gitu ya teman-teman ya. Makanya key tipnya adalah kita harus latihan terus untuk bisa distinguish yang mana yang fact, mana yang falsehood, mana yang lack of information. Oke. Nah, di sini eh, istilah YT, FN, NG ini saya ambil ya adalah YT itu yes true atau true yes di sini. Yang itu adalah artinya adalah a match. Di mana informasi di soal itu ada di teks bacaan dan sesuai ya, match. False atau no itu contradiction ya. FN ini Fin bukan lagu rap ya, tapi FN Fin false no itu kontradiksi dalam artian dia pernyataannya tuh lawannya ada di teks. Jadi pernyataan ini kalau kita putar dulu ya, itu baru ada di teks gitu ya. Atau bentuk lawan dari pernyataan ini ada di teks. Sementara kalau not given is simply absence. Pernyataan yang dari soal itu sebenarnya tidak tertera ya di teks bacaan. Nah, ini yang jadi pelik banget atau ribet banget ya. Yang jujur jadi momok saya juga gitu loh. Bahwa kita harus bisa bedain banget nih mana yang kita melihat pernyataan ini salah sama pernyataan ini tidak diberikan gitu ya. Terhitungnya tidak diberikan atau tidak ada di dalam teks gitu teman-teman. Kita lanjut ke QT3. Oke, matchings ya. So what to expect? Apa yang bisa ditemui di sini? Soal matchings itu adalah nanti teman-teman harus matching options of headings, bisa features and or sentence endings juga to part of a text passage. Jadi teman-teman nanti akan soalnya dalam bentuk kalimat ya, atau paragraf. Dan itu nggak lengkap. Ya, ada gap-gap yang perlu di-fill. Nah, nanti teman-teman dikasih options ya. Kayak pilihan ganda gitu, beberapa options. Dan itu tuh tipe soalnya bisa kalian disuruh headings ya, isi headings, isi features atau sentence endings. Gitu ya, akhiran kalimat. Terutama headings ini yang paling banyak muncul ya. Kalau menurut saya sih, headings itu adalah ketika nanti teman-teman dikasih bacaan teks paragraf, tapi per paragraf itu nanti teman-teman disuruh kasih judul dan nanti dikasih opsinya ya, judul yang paling pas untuk tiap paragraf itu apa. Dan salah satu pola yang juga saya ingat saya temui adalah nanti itu opsi jawaban yang diberikan akan lebih banyak daripada soalnya. Dalam artian gini, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu soalnya ada 6, misalkan. Nanti opsi jawaban yang dikasih itu misalkan 9, gitu ya. Jadi jawabannya itu akan bersisa. Akan bersisa. Nggak akan pas banget gitu ya. Jadi teman-teman harus pinter-pinter nih. Makanya key tip yang saya saranin adalah ketika saya latihan adalah saya skim read. Aplikasikan skim reading for main ideas. Ya, skim read itu gimana? Nanti saya jelasin ya. Tapi kalau di bagian ini teman-teman skim read ya, baca cepat for main ideas-nya. Terus teman-teman hitung ya. Teman-teman count the options and eliminate the unfit ones. Dalam artian, teman-teman hitung nih ya, dibandingin dulu. Bener nggak sih apa yang dikatakan KSK ini? Ya, kalau nanti jawabannya pas atau bisa lebih. Kalau jawaban kurang itu berarti salah soal ya. Dan harusnya itu nggak dipilih. Halo? Ya, oke. Ini kita lanjut aja. Jadi teman-teman harus hitung dulu. Ya. Kalau misalkan soalnya memang pas, dalam artian soalnya ada 6, terus opsinya juga 6, oh berarti habis nih. Ya, berarti semua opsi ini bakal cocok ya untuk eh, semua soalnya gitu. Tinggal kita tukar-tukar aja. Nah, tapi salah satu yang bikin overthinking ya menurut saya ya, yang itu juga sumber kejatuhan orang ya. Jadi momok juga adalah ketika kita opsi banyak, lebih banyak daripada soal. Jadi misalkan kita ada 6 soalnya, 6 paragraf yang harus kita kasih judul, subjudul. Setiap paragrafnya dikasih judul. Ada 9 pilihan. Ya. Ketika kita hitung, oh berarti akan kelebihan 3 gitu kan. Tapi yang pasti, ini yang pasti ya, setiap satu opsi
itu pasti akan kepakainya di satu soal. Jadi nggak ada 2 soal yang jawabannya itu sama persis, nggak ada gitu ya teman-teman ya. Harusnya nggak ada yang begitu ya. Jadi setiap opsi pasti akan kebagian satu jawaban yang berbeda. Jawabannya berbeda semua. Tapi nanti kalau misalkan opsinya banyak, teman-teman kelebihan ya. Jadi yang bikin orang overthinking adalah teman-teman selesai nih kerjain 6 soal. Udah kepake 6 jawaban, 6 opsi. Teman-teman sisa 3 kalau misalkan total opsinya 9, ya kan? Udah kepake 6, sisa 3. Terus teman-teman overthinking. Loh, tapi kalau dilihat-lihat sisa yang 3 ini yang belum kepake itu kayaknya cocok loh ternyata di sini. Terus teman-teman tuker lagi. Oh, kayaknya cocok loh. Nah, itu. Jadi itu sumber overthinking orang sih kadang-kadang ya. Jadi key tip dari saya adalah selain skim read for main ideas, kita harus count options dan bisa eliminate unfit ones. Jadi dari skim read itu kita tahu, oh intinya gini gini gini. Dan cari kira-kira opsi jawaban mana, kita pakai eliminasi. Opsi jawaban mana yang nggak cocok. Kalau misalkan selisihnya ada 3, kita cari berarti 3 opsi yang paling nggak cocok nih. Kita coret dulu. Baru berarti, oh sisa 6, berarti dari 6 inilah yang merupakan jawaban yang bakal kita pakai. Nah, nanti opsi yang ini ke sini, opsi yang ini ke sini, opsi yang ini. Nah, itu tinggal kita matching, tinggal kita cocokin. Gitu ya. Dan juga salah satu bentuknya adalah, bentuk strateginya adalah kita identify unique phrases or sentences yang ada dalam suatu paragraf atau suatu teks misalkan ya. Kira-kira ada frasa atau kalimat yang unik ya. Oh, ini bakal nyambung nih sama judulnya yang ini. Atau bakal nyambung sama opsi jawaban yang ini. Nah, gitu. Oke, lanjut. Ini udah halfway kalau kita ngomongin cuties. Sekarang kita lanjut ke QT 4. QT 4 itu adalah sentence completion. Ya, sentence completion, what to expect, seperti namanya. Ya, teman-teman bakal ada sentence yang punya gaps. Dan yang harus teman-teman lakukan adalah filling those sentence gaps with the correct words. Gitu ya. Jadi nanti ada kalimat yang nggak lengkap, dan teman-teman simply harus masukin atau nambahin kata untuk melengkapi kalimat tersebut. Gitu ya. Ini nggak terlalu ribet, harusnya nggak terlalu kompleks. Key tipnya adalah expand your vocabularies, terutama synonyms, etc. Ya, tentu saja yang namanya kita belajar bahasa, vocabulary atau kosakata itu penting. Jadi teman-teman belajar kosakata juga, ya, diperkaya kosakatanya, nggak hanya membantu untuk cuman dalam writing atau speaking ya, tapi tentunya kita dapat uh, listening dan reading juga, terutama reading juga dapat gitu ya. And also focus on sentence context or main idea. Ya, jadi dari mana kita tahu ini kata yang paling tepat tuh apa? Ya dibaca betul-betul kalimatnya. Kalimat ini sebenarnya main idea-nya, gagasan utamanya tuh ide pokoknya apa sih? Apa yang mau disampaikan sama kalimat ini? Nah, terus kita pilih ya. Kita masukin kata yang paling tepat tuh kayak gimana? Gitu, ya. Cepat. Kita lanjut ke QT5, summary completion. QT ini bakal mirip sama sentence completion, tapi kalau sentence completion itu sentence tuh kalimat, kalau summary completion ya kita pakai summary. Ya, so what to expect? Kita completing gaps, ya, but in summary, in note, and or in data. Datanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk flowchart, dalam bentuk table, tabel, dalam bentuk diagram, etc., gitu ya. Jadi labelingnya, yang misalkan ada 01, nah itu harus kita fill, harus kita isi, harus kita lengkapin, gitu ya. The key tip mirip-mirip juga dengan sentence completion. Focus on the context of the main or the main idea of the whole text body. Ya, agak mirip tapi agak beda juga. Jadi kita tetap harus fokus sama konteks atau main idea. Apa sih yang diagram ini pengen sampaikan? Ya, data apa yang tabel ini pengen sampaikan? Summary ini tuh sebenarnya tentang apa? Gitu ya. Nah, ketika kita tahu main idenya, itu kan jauh lebih mantep dong untuk kita tahu dan pilih kata yang paling tepat ya untuk kita completion. Dan last but not least, uh, ini adalah QT yang terakhir, yakni short answer question. Teman-teman udah bisa lihat dari uh, nama QT-nya. So what to expect? Of course, questions yang dia jawabannya itu only comprised of 1 to 3 words and or numbers as answers, gitu ya. Jadi pertanyaan pendek, jawabannya singkat. Ya isian singkat aja, gitu sih. Paling cuma 1 sampai 3 kata. Atau kalau pakai angka, jawabannya ya termasuk angka, gitu ya.
Jadi, itu salah satu tipe soal yang paling familiar sama kita sih, karena kita dulu ujian juga pastinya, pernah ya ujian dengan, isian singkat gitu. So, the key tip is scan read for informational detail, karena, biasanya yang ditanyain dalam short answer question itu adalah detail atau informasi tertentu yang ada dalam teks. Sementara teks bacaannya panjang nih. Kita cuma pengen nyari satu potong aja informasi. Nah, itu pakai scan read. Tenang, akan saya jelaskan juga. Oke, saya punya slide-nya. Also match the context of the question. Pastikan kita betul-betul tahu konteks question-nya apa ya. Baca baik-baik itu apa yang sebenarnya ditanyain sama question-nya gitu. Jangan sampai kita salah nangkep, salah interpretasi, nanti cari informasi juga salah, jawabnya juga salah gitu ya. Oke, setelah kita bahas cuties, kita bahas apa lagi nih? Kita bahas scoring ya. Ini slide yang udah di-improve dari section listening. Oke, jadi beginilah adanya teman-teman IELTS Reading Band Scoring. Oke? Udah saya Lah. Oke. Seperti yang udah saya sampaikan, yang namanya IELTS, reading section sama IELTS yang listening section itu penilaiannya jauh lebih objektif. Dalam artian apa? Dalam artian panelis itu nggak perlu ribet-ribet. Cuman lihat berapa banyak kita jawaban yang benar. Itu udah dikumpulin, dikasih poin, ditali, di-sum ya, ditotal, terus udah dikonversi aja ke band score. Selesai. Karena mereka udah punya jawaban, kunci jawaban yang pasti ya. Kunci jawaban yang udah absolut, yang udah objektif gitu. Jadi beda dengan penilaian yang agak subjektif terkait IELTS speaking sama IELTS listening. Kalau di sini ya, kita cuma perlu jawab aja sebanyak-banyaknya dengan benar gitu. Makanya saya pribadi merasa genjot nilai atau ngangkat nilai dari section listening sama reading itu jauh lebih gampang daripada writing dan speaking gitu ya. Oke, ini dia sistemnya. Seperti listening ya, you ada 40 soal total. Setiap jawaban benar ya di satu soal itu berarti equals 1 mark, 1 poin. Setiap jawaban yang salah dapat 0 ya, 0. Nggak dapat poin. Jadi teman-teman bisa manfaatkan itu, jawab sebanyak mungkin, kalau bisa jawab semua, karena jawaban salah tidak akan di-minus gitu ya. Worst case scenario ya teman-teman 0. Tapi bukan berarti jawab ngasal, Bang. Langsung ngasal gitu ya, enggak ya. Tapi kalau bisa jawab semua gitu. Mumpung nggak ada pengurangan nilai. IELTS emang setahu saya nggak pernah ada pengurangan nilai kalau misalkan jawaban kita salah gitu sih. Kalau terkait IELTS reading section ya, maximum right answers ya, nilai maksimal yang bisa teman-teman dapat adalah 40 marks ya. Dan di tabel ini saya ambil source-nya dari IELTSlist.com. Itu bisa lihat teman-teman jumlah jawaban benar dan konversinya ke band score. Kalau misalkan teman-teman jawab benar semua 40 atau salah satu aja yang 39, dapat band score 9. Turun lagi 37 sampai 38 jawaban benar dapat 8,5. 35 sampai 36 jawaban benar dapat band score 8. Turun seterusnya seterusnya seterusnya. Ini saya nggak taruh skor di bawah 5 ya. 15 jawaban benar sampai 18 jawaban benar itu dapat band score sekitar 5. Karena saya yakin teman-teman di sini pasti udah di atas 5 ya. Udah canggih-canggih semua. Oke. Scoring sebenarnya itu aja. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke yang namanya strategis. Oke. Dengan harapan bahwa strategi-strategi ini berdasarkan pengalaman saya selama latihan, selama belajar, selama menjalankan IELTS test. Harapannya adalah bisa nyantol sama teman-teman seperti yang saya sampaikan di awal. Nyantol dan bisa setidaknya berguna sedikit aja lah gitu ya buat persiapan dan nanti ujiannya teman-teman. Oke, let's go. Itu dia key strategies for success, preparation tips ya. Jadi kita mempersiapkan atau belajar untuk IELTS reading itu kayak gimana? Ini beberapa key strategies ya, saran-saran tips dari saya. Yang pertama, of course, pembiasaan. Read. Kita harus biasakan read. Oke, baca. Kita mau IELTS reading, ya, nggak mungkin kalau kita latihannya nggak baca sama sekali. Pasti harus baca. Biasakan membaca, terutama dalam bahasa Inggris, in full English. Ya, kalau saya rasa teman-teman, orang Indonesia itu udah lumayan canggih loh. Ya, udah oke lah.
Kalau baca bahasa Inggris tuh bisa nangkep, bisa paham, bisa ngerti gitu ya. Tapi karena kita ngomongin IELTS akademik, jangan kebanyakan baca Wattpad doang ya atau baca cerita. Coba pakai sumber-sumber non-fiction, sumber-sumber yang akademik, misal journals, books, ya, news articles atau berita ya, et cetera. Dan itu juga membantu untuk kita expand yang namanya vocabulary ya. Jadi biasakan membaca. Sama yang mungkin tidak saya tulis di slide adalah saya paham kalau mungkin beberapa orang di sini, di Zoom ini dan orang di luar sana itu ketika mereka membaca, mereka punya habit lebih bagus ya, lebih nangkep kalau mereka baca sesuatu out loud atau secara lantang. Teman-teman itu yang harus hati-hati karena kalau bisa teman-teman latih untuk baca dalam hati ya. Karena obviously selama nanti kondisi tes, teman-teman nggak akan diperbolehkan untuk baca out loud atau lantang gitu ya. Baca soalnya kencang-kencang, baca teksnya nggak boleh. Ya. Itu kondisi harus kondusif, harus silent. Jadi teman-teman dimaksimalkan untuk latihan membaca dalam hati ya, untuk bisa fokus gitu ya. Jangan mengandalkan membaca dengan lantang gitu. Setidaknya untuk IELTS begitu ya. Terus, mmm, ini juga penting banget makanya saya pakai caps lock ya. Tidak hanya teman-teman perlu belajar nih, perlu praktis, tapi kalau bisa you have to master yang namanya skim dan scan reading. Skim, scan, skim, scan. Sebenarnya materi skim dan scan reading ini seharusnya udah pernah diajarkan di masa lalu ya. Kurikulum nasional kita harusnya di pelajaran bahasa Indonesia tuh udah ada loh di SMP, SMA. Cuman sekarang teman-teman apply-kan ke bahasa Inggris ya. Habis ini slide-nya, jadi tenang, bakal saya bahas kok, ya. Tapi kalau bisa teman-teman pelajari dan teman-teman kuasain nih teknik yang namanya skim reading, teknik yang namanya scan reading, ya. Terus identify context clues. Dari tadi saya banyak ngomong soal konteks soal, ya. Tentunya baca konteks soal, ya. Baca konteks soal, soalnya itu menanya apa. Karena begini, mmm, menurut saya perspektif saya pribadi ya, perspektif saya pribadi itu adalah kalau misalkan kita speaking, itu kan tujuan utama kita yang ngomong gitu loh, speaking, ya. Kalau kita writing, ya tujuan utama kita writing, diuji dari writing. Tapi kalau kita, ya namanya listening, terutama sekarang kita bahas reading, tujuan utama kita untuk achieve high score itu adalah kita jawab soal, ya nggak? Jawab soalnya melalui apa? Melalui informasi yang kita dapat dari kita membaca, dari kita read, gitu ya. Tapi target utamanya apa? Tetap kita jawab soal, ya kan? Jadi, mindset yang harus pasang adalah kita nih target utamanya yaitu ngejawab soal sebanyak-banyak mungkin, secepat mungkin, dan setepat mungkin ya, seakurat mungkin. Banyak yang benar, tapi memperhatikan waktu juga gitu, cepet gitu. Nah, informasinya apa? Informasinya itu kita cara jawabnya itu dapat informasi dari bahan bacaan, gitu ya. Jadi bukan kita membaca lantang terus, oh semakin bagus kita bacaan kita, semakin tinggi band score kita, enggak. Kita ngejawab soal intinya, oke? Jadi fokusnya emang utamanya sebenarnya untuk ngejawab soal, ya, dan kita itu manfaatkan kemampuan baca untuk bisa jawab-jawab soal tersebut, ya. Jadi orang mungkin salah di situ ya, paling penting ya dibaca dulu soalnya, gitu loh. Soalnya ini nanya apa sih, konteksnya itu nanya apa yang ditanyakan. Dia tuh cari informasi apa sih dari teksnya, baru setelah kita tahu, ya, oh informasi yang diperlukan tuh yang ini. Oke, kita cek. Ada nggak di teksnya informasinya? Yang bagian mana bagian mana? Nah, itu ya mindset-nya ya. Sama understand paraphrases, oke? Understand paraphrases, tentunya itu juga skill yang penting, ya. Kenapa? Karena beberapa pertanyaan itu tidak akan exactly sama dengan pernyataan yang ada dalam teks. Bisa aja, ya itu tadi dia bentuk paraphrase, bentuk perubahan kalimat gitu ya. Walaupun sebenarnya intinya sama. Jadi teman-teman harus harus bisa pahamin paraphrase sih. Kayak, oh ini kalimat pertanyaan ini sebenarnya perubahan bentuk aja dari pernyataan atau kalimat ini di dalam teks. Nah, kalau teman-teman kalau udah bisa menguasai itu kan tahu kan, oh ya jawabannya berarti dari bagian yang ini gitu ya. Terus again
mengacu kepada QT 2 tadi ya. Train accuracy for, ini saya nyebutnya white fin eng. Tapi sebutnya soal identification ya. Kita harus train accurate ya. Selalu latih buat jadi accurate, terutama karena gini teman-teman, kalau kita ngomongin soal bahasa Inggris, terus kita itu kan sering ya dulu zaman sekolah ya. Terus kita suruh is this true or this false? Itu sering kita temuin ya. Tapi yang namanya IELTS reading, IELTS apalagi IELTS akademik, itu levelnya udah bukan kayak gitu ya. Ya. Soalnya soal-soal ini mohon maaf aja ya. Soal-soal yang cuman level true or false itu level SMP, SMA, teman-teman. Ya. Kita levelnya bukan itu lagi. Kita udah take it up a notch. Kita udah naik level. Sekarang ada satu opsi yang bikin cuma nambah satu opsi, tapi ini udah ribet banget nih, yakni not given. Sekarang kita harus bisa membedakan nih, bukan hanya apakah pertanyaan ini true atau false, yes apa no, tapi kita udah bisa membedakan pernyataan ini benar ada di teks atau nggak ada di teks. Terutama orang paling banyak bingung ya menurut pengalaman pribadi dan menurut cerita teman-teman saya yang tes IELTS juga adalah membedakan antara pernyataan ini salah sama pernyataan ini tidak diberikan. Gitu ya. Nah, itu teman-teman harus latihan. Banyak-banyak latihan untuk bisa meningkatkan sensitivitas, apa ya, meningkatkan sense-nya sih, radarnya untuk bisa bedain, oh ini sebenarnya pernyataan ini salah. Ya, pernyataan yang ada cuma dipelintir, atau ini pernyataan terhitungnya not given, tidak tertera di dalam teks. Gitu ya. Ini banyak banget jadi momok. Gitu teman-teman. Also, selama preparation tips, saya sangat menyarankan untuk ini last but not least ya, practice using time targeting. Ya, dalam artian teman-teman harus selalu pasang mindset bahwa sebenarnya di seluruh section IELTS ya, termasuk juga IELTS reading, bahwa waktu itu nggak akan jadi teman sama kita. Ya, itu nggak akan jadi teman kita. Waktu yang namanya time saat ujian itu tuh malah jadi musuh kita ya. Ya, waktu itu bakal jadi penghalang kita gitu. Time is not much. Saya gampang ngomongnya 60 menit 1 jam. Kedengaran bagi teman lama, lama. Tapi ketika teman-teman menjalankan ya, untuk menjawab 40 soal reading yang harus bacaannya itu panjang ya by the way. 3 bacaan. Dan semua 40 soal itu harus dijawab semua dalam 60 menit. Itu waktu nggak banyak. Jadi time management itu penting. Penting banget, saya tekankan banget. Time management is key. Makanya ketika kita praktis, kita harus coba simulasikan ya kondisi real saat ujian. Kalau teman-teman awal latihan, oke lah, latihan nggak pakai timer, boleh lah. Yang penting teknik jawab soal, teknik scan reading, oke. Tapi semakin ke sini, semakin mendekati ujian, harus bisa simulasikan kondisi ujian yang real. Dalam artian, teman-teman mengerjakan dengan di bawah tekanan waktu, ya. Jadi kalau bisa, teman-teman nanti satu paket soal nih, 40 soal tuh, latihan, ya di set waktunya 60 jam, ya. Tidak kurang, tidak lebih. Yang pasti tidak lebih, gitu ya. Nah, itu practice using time tracker. Biar apa? Teman-teman terbiasa nanti di bawah tekanan waktu, makin lama makin terbiasa, bisa cepet, gitu ya. Nah, ini kita lanjut. Sebelum kita masuk ke test day tips atau eh, key strategy buat hari hanya, saya menjelaskan ini dia yang namanya skim and scan reading, oke? Jadi, dari tadi saya menekankan nih, saya cocok terus skim, scan, skim, scan, skim, scan. Maksudnya apa sih? Ya, jadi untuk teman-teman yang butuh refresher atau eh, kita review kilas ulang ya pelajaran sekolah ya. Ya, skim dan scan reading dalam bahasa Inggris. Oke. Jadi keduanya ini sebenarnya adalah saudaraan. Mereka ini sama-sama teknik baca cepat. Tapi objektif atau tujuannya itu agak sedikit berbeda, gitu ya. Pertama skim reading. Skim reading itu apa sih, Hes? Udah dari tadi ditekanin terus. Wah, skim reading itu adalah teknik baca cepat atau quick read. Tapi objektifnya is to find the main idea atau core idea of a text passage or paragraph. Jadi teknik baca cepat, tapi yang pengen kita cari itu adalah gagasan utama atau ide pokok dari badan bacaan, badan teks yang kita baca secara cepat, gitu ya.
Nah, tekniknya tuh kayak gimana kalau skim reading? Ini yang saya personally apply dan saya merasa sekali ini sangat terbantu ya, sangat-sangat membantu saya dalam bisa mencapai skor yang baik di IELTS. Ini ada 2 sebenarnya, mohon maaf saya, belum taruh penjelasnya, ya. Tapi ini saya membedakan jadi 2. Ketika teman-teman dihadapkan sama text passage, artinya satu keseluruhan teks, sama teman-teman dihadapkan pada satu paragraf aja, ya. Kalau teman-teman dihadapkan pada satu paragraf, teman-teman mau cari ide pokok atau gagasan utamanya, paragraf ini apa, tapi teman-teman nggak punya waktu nih, waktunya terbatas banget. Baca cepat kalimat pertama, ya, lalu baca cepat kalimat terakhir. Di kedua tempat ini, biasanya sudah tertera atau kita udah bisa nangkep, ya, gagasan utama atau ide pokok, apa sih yang ingin disampaikan dalam paragraf tersebut. Kalau misalkan paragraf tersebut panjang banget, mungkin membaca kalimat kedua itu membantu. Jadi nanti urutan bacanya adalah teman-teman baca kalimat pertama, obviously, lalu kalimat kedua, terus langsung jump ke kalimat terakhir, konten lain di-ignore dulu. Because you literally don't have time for it. Ya, kita nggak ada waktu untuk itu. Nah, biasanya itu udah bisa nangkep. Tapi kalau misalkan kebetulan nih paragrafnya itu singkat, dalam artian dia cuma 3 kalimat nih, cuma kalimat satu, kalimat dua, kalimat tiga. Ya udah kita cuma baca kalimat pertama sama kalimat terakhir, gitu ya. Kalimat duanya kita skip aja, kita ignore, begitu. Oke? Terus kalau misalkan kita mau baca satu teks full ya, nggak hanya satu paragraf nih, tapi satu badan teks yang full. Kita ngomong misalkan 6 paragraf. Coba dibaca intronya, ya, baru baca conclusionnya. Baca paragraf pertama misalkan secara cepat ya. Tapi isinya nih kontennya badannya di skip dulu nih, di-ignore dulu. Kita langsung jump ke paragraf terakhir yang dimana biasanya ada closing atau conclusion, ya, kesimpulan. Nah, dari 2 paragraf itu biasanya teman-teman udah bisa nangkep sebenarnya main idea, ya, core idea, gagasan utama dari teks ini apa sih yang pengen dibahas, apa sih yang dibahas, apa yang disampaikan gitu ya. Terutama juga kalau teksnya ada judul, tentunya itu sangat membantu ya. Teman-teman udah bisa lihat dari judulnya. Ya. Oh, judulnya ini menyatakan ini. Oh, berarti teks ini sebenarnya ngomongin tentang ini. Gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ke scan reading. Scan reading itu apa sih, Hes? Ini dia. Jadi scan reading itu adalah teknik baca cepat, ya, quick read. Tapi objektifnya, sorry, ya, tujuannya itu is to find specific info or detail in the text passage or paragraph. Gitu ya. Jadi, kalau tadi kita nyari ide pokok atau gagasan utama, sekarang kita nyari info spesifik atau detail spesifik, gitu ya. For example, kita mau jawab soal, ya, kita punya bacaan nih, badan teks. Isinya 5 paragraf, buset. Badan teks itu menceritakan tentang penemuan suatu teknologi, ya. Terus ada pertanyaan, siapakah penemu teknologi bla bla bla. Apakah setelah baca pertanyaan itu terus teman-teman mau baca tuh 5 paragraf full, ya? Enggak kan? You don't have time for that at all. Jadi teman-teman harus harus bisa yang namanya scan reading. Ya, teman-teman kayak scanning gitu ya. Bisa pakai bantuan tangan, bisa pakai bantuan kursor, ya. Tapi teman-teman scan semua kalimat paragraf yang nggak ada informasi relevan, teman-teman ignore, ignore, ignore sampai teman-teman ketemu nih, ya, yang paragraf atau kalimat yang punya informasi yang teman-teman butuhin. Taunya dari mana informasi itu yang dibutuhin buat jawab soal? Dari konteks soalnya dong, obviously. Ya nggak? Make sense ya teman-teman ya? Teman-teman lihat soalnya, baca, perhatikan konteks soalnya nanyain apa. Ya, siapakah penemu? Berarti yang diminta kira-kira apa? Tanggal lahir, alamat, no, pasti nama orang kan? Siapa, siapa, siapa pasti nama orang. Berarti teman-teman di teks 5 paragraf itu, teman-teman harus cari yang kira-kira ada nama orangnya. Siapa nama orang? Oh, ketemu nama orang ini. Nanti ketika teman-teman ketemu nih, misalnya poin pertama, nama orang ini, teman-teman baca kalimatnya. Sesuaikan. Teman-teman match. Ini sesuai nggak sama konteks pertanyaannya? Ya, akurat apa enggak? Oh, ternyata orang ini penemu teknologi bla bla bla, tapi bukan teknologi yang dimaksud atau teknologi yang sama dengan pertanyaan di soal. Berarti teman-teman itu bukan jawaban yang tepat.
jawabannya salah itu, harus cari lagi, gitu ya. Jadi, kita itu pakai konteks soal untuk mempersempit jawaban. Ketika ditanya, misalkan, what time, ya, waktu, nanyain waktu. Berarti kita cari bagian teks, bagian bacaan yang ada penanda waktu, ya. Simpelnya kan begitu kan? Nggak mungkin kita, oh begini begini, bla 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 bla. Kita cari aja misalkan penanda waktu, misalkan dia di tanggal atau misalkan tahun penemuan, kayak gitu ya. Itu caranya kita find specific info atau detail. Kita identify keywords. Itu keywords-nya itu dari mana? Dari question context. Keywords yang pengen, sebenarnya, diminta sama si soal untuk kita jadikan sebagai jawaban, untuk kita gunakan sebagai jawaban. Nyarinya di mana? Nyarinya nanti di badan teksnya, gitu ya. Tapi apakah nyari satu-satu? Enggak, karena we really don't have time for that. Itu dia skim dan scan reading. Semoga teman-teman paham ya. Tapi nanti kalau ada pertanyaan, langsung tembak aja. Mmm, cuman memang ada negatif ada positifnya. Ya, saya ngomongin positifnya obviously adalah terkait, penghematan waktu, time management. Ini sangat important. Tapi negatifnya adalah karena ini teknik baca cepat, teman-teman bakal mengorbankan banyak sekali informasi, ya. Karena teman-teman cuman baca benar-benar sebagian dari teks saja, nggak akan seluruh teks itu teman-teman baca gitu ya. Cuman ya emang itu strateginya yang paling bagus gitu. Karena kita waktu nggak banyak guys, ya. Waktu itu nggak banyak. Jadi kita harus bisa apply nih strategi ini ke dalam teks bacaan. Yang penting kita bisa jawab soalnya dengan cepat dan tepat. Itu ya. Cepat dan tepat itu prinsipnya. Oke. Kita bakal move on. Key strategies for success on test day, ya. Jadi sebenarnya ngapain aja nih di hari H? Kira-kira, tips apa aja yang bisa saya kasih buat teman-teman ya. Um, First, of course, read the questions and options before reading text passage. Gitu ya. Jadi yang namanya IELTS reading, kita tuh diuji, tadi seperti yang saya bilang, diuji kemampuan baca, ya, kemampuan literasi, kemampuan baca, ya. Banyak orang udah nafsu nih, "Bu, ayo mulai tes IELTS." Bu, langsung buka. Bu, teks 7 paragraf. Bu, langsung scan reading. Tapi instruksi soal dilewatin. Terus nanti ketemu soalnya. Loh, kok soalnya kayak gini ya? Ya udahlah, coba cari lagi. Wasting time. Wasting time banget, teman-teman ya. Itu wasting time banget. Jadi teman-teman, ya, untuk nanti pas mulai IELTS reading, kalau teman-teman memang semangat nih, menggebu-gebu nih nafsu. Nafsunya itu dialihkan ya, difokuskan ke kita baca dulu. Nanti akan ada disediain waktu ya. Kita baca dulu instruksi soalnya kayak gimana, ya. Pengerjaan gimana gimana gimana. Terus kita lihat soalnya tuh kayak gimana. Biar kita paham konteksnya gitu loh. Apa yang ditanya. Begitu ya. Karena tujuan akhir kita adalah untuk dapat high band score ya. Itu kan kita harus menjawab soal dengan cepat dan tepat, ya. Jadi kita lihat dulu soalnya. Di situ kita bisa mulai punya gambaran. Oh, nanti jawabannya kayak gini loh. Oh, jawabannya nanti kayak gini loh. Oh, jawabannya nanti kayak gini loh. Ya. Jadi teman-teman pas baca udah ada biasnya nih, udah ada fokusnya nih. Bisa hyper fokus. Yang tadi fokus jadi hyper fokus. Ya. Teman-teman cari informasi yang akurat. Udah. Lebih akurat daripada teman-teman baca nih. Udah scan, reading. 7 paragraf selesai. Terus ngeliat ke soal. Tadi apa ya? Kelewat loh. Baca lagi. Schema reading. Itu malah lebih wasting time, ya. Jadi teman-teman pastikan baca dulu questions-nya, dan kalau question-nya ada options, pilihan jawaban, coba dibaca juga pilihan jawabannya. Oh, kayak gini loh gambarannya. Pasti pilihan jawabannya kayak gini, berarti jawabannya nggak akan di luar kayak gitu, gitu ya. Ini juga skim dan scan reading. Ya, teman-teman udah tadi saya kasih tahu tips and triknya. Coba di-master, ya, dikuasain. Dan nanti pas IELTS reading test diaplikasikan, ya. Semoga semoga teman-teman udah bisa nih. Saya nggak dengar lagi yang namanya teman-teman baca teks full, bener-bener full dihayatin. Karena IELTS reading jujur itu bukan waktunya untuk kita baca teks full, ya. Dihayatin pakai hikmat gitu ya, kayak kitab suci, enggak. Itu bukan waktunya, teman-teman. Waktunya nggak banyak. Kita mesti time management. Time management is absolutely key ya. Untuk kita tidak hanya baca
ambil informasi, tapi juga informasi itu pakai jadi jawaban untuk menjawab soal yang ada, gitu. Jadi skim dan scan reading-nya langsung di-apply, oke? Skim untuk cari gagasan utama atau ide pokok, ya. Scan untuk cari info spesifik atau detail tertentu di dalam teks, oke? Ini saya tekankan lagi, third, ya tadi udah first, second, now third, time management, ya. My personal advice would be, do it as fast as possible, okay? And then you review. Gitu ya teman-teman ya. Dalam artian gini, karena waktu nggak banyak, seperti saya tekankan, kita ngelakuin cepat dan tepat, oke? Kalau bisa, secepat mungkin. Teman-teman udah set time, kalau saya personally selama latihan, saya set time gini, per soal 30 seconds, go or no go. Kalau under 30 seconds saya bisa jawab, oke, that's good. Over 30 seconds saya belum ketemu jawabannya, skip. Itu udah no go. Kita move on ke jawaban berikutnya. Nanti soal ini yang belum kejawab, kita urusnya nanti. Masa nanti. Yang penting kita kerjain dulu yang mana nih yang paling bisa cepat dan tepat kita kerjainnya. Ya. Daripada teman-teman stuck di satu soal, ya nggak? Wasting time banget. Tapi gara-gara teman-teman gemes. Itu sikap gemes tuh. Apa sih ini? Ini harusnya bisa saya jawab. Terus, weh, ketemu jawabannya. Sisa waktu tinggal 5 menit. Soalnya sisa 20. Ya. Gimana coba handle-nya? Susah kan? Jadi teman-teman harus time management. Do as fast as possible. Ya. Kalau bisa di set time, mungkin 1 menit atau bahkan 30 detik per soal. Kalau lebih dari itu, teman-teman move on dulu. Nanti kerjakan dulu yang bisa. Yang nggak bisa di-skip, dikosongin dulu. Gitu ya. Nanti teman-teman baru review. Enak kan? Kalau misalkan udah kerjain secepat mungkin, ada waktu sisa nih. Saya juga gitu. Saya selama pas pengerjaan di IELTS aslinya di 2023, saya tuh lumayan dapat waktu banyak untuk review, ya review lagi, di-recheck lagi, ya. Kenapa kita lebih baik melakukan hal tersebut ya? Pandangan saya adalah the fourth tip, utilize recall opportunity, ya. Gunakan kesempatan untuk recall. Recall ini maksudnya apa sih, Has? Recall itu maksudnya ya, dalam artian kita bisa colek atau ulik lagi materi yang materi utama yang ada dalam tes gitu ya. Maksudnya gini loh. Kalau misalkan kita listening, teman-teman, itu kita nggak ada recallability, ya. Kita nggak ada recall opportunity. Maksudnya gimana? Kalau listening, satu kali rekaman di play, ya, nggak akan ada pause, nggak akan ada replay, ya. Mau rengek-rengek sampai bengek pun juga nggak akan di replay, ya. Jadi ketika rekaman selesai, it's one and done. Udah, kita nggak bisa lagi balik lagi ke rekaman itu nggak bisa. Cuma bisa nginget-nginget doang. Sementara kalau kita reading, ya, nanti teman-teman tes ya, walaupun di komputer, kita move on ke soal berikutnya. Tapi bacaan yang sebelumnya itu kita bisa akses lagi, ya. Jadi manfaat itu nggak akan pergi. Bacaan itu bakal tetap stay. Selama timernya masih jalan, selama waktu yang masih ada, teman-teman masih bisa cek. Jadi itu, ya, use atau utilize, manfaatkan recall opportunity. Mumpung ada recall opportunity nih, teman-teman bisa cek-cek lagi nanti. Ya udah kerjakan aja secepatnya dulu. Tapi bukan berarti maksud saya tuh kerjaan secepatnya terus ngasal gitu ya teman-teman ya. Karena itu bagus banget dalam artian kalau teman-teman ngasal ngerjainnya ya kayak pakai ngitung kancing gitu. Terus udah nih selesai 40 soal. Terus teman-teman nge-review lagi. Ya itu kan sama aja kayak ngerjain dari awal gitu loh. Orang tadi ngerjainnya asal. Maksudnya adalah kerjain dengan cepat, secepatnya, tapi juga berdasarkan prinsip tepat juga di awal. Ya, nanti untuk review itu, terutama untuk soal-soal yang masih kosong, ya, atau kalau udah kejawab semua, dicek-cek lagi ke soal-soal yang masih ragu, gitu. Oke? Understand context and paraphrases, seperti yang saya sampaikan tadi. Penting untuk kita, eee, memahami konteks, ya, dan parafrase bentuk pertanyaan dan pernyataan di dalam teks itu gimana, ya. Dan ini tentunya kita bisa belajar, ya, kita bisa latihan dari yang namanya banyak-banyakin baca, banyak-banyakin pembiasaan, gitu ya. Dan itu tadi, seperti yang saya sampaikan, read the questions, baca pertanyaannya, ya, biar kita tahu, ya, konteksnya itu apa, paraphrase itu kayak gimana, gitu ya. Walaupun secara sekilas saja, gitu. Dan yang terakhir, of course, you have to be careful, oke?
bukannya being confident ya, be confident is good, tapi, saya rasa ini saran yang, mungkin lebih berguna ya buat teman-teman ya. Teman-teman pas reading ini be careful, oke? Be careful, akan ada pertanyaan yang tricky. I'm not gonna lie, I'm not gonna sugarcoat, saya nggak akan manis-manisin, ya. Nanti teman-teman akan kemungkinan besar akan ketemu pertanyaan yang tricky, yang teman-teman mungkin bakal berpikir ini menjebak banget ya. Sebenarnya bukan menjebak, tapi menguji seberapa teliti, seberapa fokus teman-teman, gitu sih. Tapi emang tricky banget, gitu ya. Jujur saya juga sempet hampir jatuh ke triknya ini, tapi puji Tuhan enggak. Itu tadi, latihan banyak-banyak, biar teman-teman itu makin teliti, makin terbiasa teliti, dan akhirnya ya secara natural semakin berhati-hati gitu, semakin careful dalam menjalankan, IELTS reading. Kira-kira begitu teman-teman ya. Oke, I think that's all for, today's presentation dan, seperti sesi-sesi lalu saya mau menutup dengan berkata bahwa, "Hey, you got this." Oke? Teman-teman, dengan persiapan dan pembelajaran yang cukup, saya yakin teman-teman di sini pasti bisa. Pasti bisa menjalankan IELTS reading dengan baik dan dapat band score yang setinggi-tingginya, oke? Yang penting belajar rajin, belajar keras, belajar cerdas, ya, dan semoga harapannya ya tips-tips yang dari saya ini ada nyantol dikit dan ada gunanya dikit lah buat teman-teman, gitu ya. Walaupun tipsnya mungkin, eee, biasa aja atau receh atau gratisan, tapi ya ya udahlah ya. Karena tips ini, emang saya yang merasakan, saya yang apply ke diri saya secara pribadi. Saya merasa sangat terbantu sekali dan, hopefully it'll help you too in the future, gitu ya. Teman-teman, got any questions, pertanyaan, langsung tembak aja, langsung shoot. Kalau, you guys want to interact, let's get to it. Oke? Oke, Oke. oke itu nah, itu pemaparan dari Mas Reski ya. Ini ada 2 yang raise hand nih, ada Mbak Savitri sama Mas As Ahsanul. I'm sorry Oke, kalau boleh. kurang spelling. Mbak Savitri dulu yang angkat tangan, boleh Mbak? Oke, thank you sebelumnya Kak Rizky buat sharing session-nya. Pertanyaanku yang pertama, kemarin kan dibilang Mbak Uha, Kak Rizky dapat band 9 gitu ya. Nah, dari pengalaman band skor 9 untuk reading berarti tidak menerapkan close reading ya. Semua semua cuti dilakukan dengan skin scan. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, sebagai orang yang punya memori jangka pendek, saya eh, masuk ke orang yang memori jangka pendek. Kadang kalau misalkan di page 1 nih, di QT pertama tuh false not given. Terus kemudian yang kedua tuh making sentence ending. Nah, biasanya kalau di section yang kedua saya akan balik ke passage-nya lagi dan baca ulang. Nah, apakah itu apa ya cukup efektif karena memang nggak bisa nginget waktu lama gitu ya. Terus tadi juga sempat disinggung masalah yang false not given ini juga saya struggle di sini kayak sering kegocek antara false sama not given. Nah, apakah strategi false not given ini hanya practice aja atau ada strategi lain yang bisa kita latih gitu ya? Gitu aja. Thank Oke. you, Kak Rizky. Mungkin, izin klarifikasi Mbak Savitri, tadi Oke, pertanyaan kedua bisa mau langsung jawab diulangin apa nggak ya? nih? Sorry, pertanyaan kedua yang setelah close reading tapi sebelum, yang false not given itu? Oh, karena memori jangka pendek. Maksudnya Iya tadi iya, kan itu gimana? Bisa diulang? Kak Heeh. Eci kan bilang kalau bisa kita jangan baca episode-nya tuh berkali-kali gitu kan. Maksudnya kita kalau udah baca kalau bisa jangan balik ke episode yang lagi karena itu akan wasting time gitu. Tapi kalau Oke misalkan kita oke. sebagai orang yang punya memori jangka pendek kan oke, kalau section 1 terus false not given kita kita skim scan terus kalau ke QT selanjutnya matching center and ending kita harus baca lagi gitu. Apakah itu Oke oke. wasting time? Strategi yang gini. Gitu. Oke oke oke. Ini bisa dijawab dulu atau mau, Mas Aksanul dulu kasih pertanyaannya? Semoga saya ingat ya semua pertanyaannya. Oke, thank you Mbak Savitri ya. Mbak Uha gimana nih? Apakah Mas Aksanul yang dikasih tanya dulu aja ya? Kan udah raise hand. Boleh boleh. Iya.
Oke, baik, terima kasih Kak Heski eh, atas kesempatannya dan sharingnya. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dari manajemen waktu sendiri untuk Kak Heski sendiri. Kalau dari yang saya tahu terkait IELTS reading, kan antara passage 1 sampai passage 3 tingkat level bacaannya meningkat ya. Dari yang mudah sampai yang passage 3 katanya lebih susah begitu. Nah, kalau KSG sendiri, itu apakah menerapkan manajemen waktu dalam pembagiannya? Apakah semua passage 1 ya harus 15 menit, kemudian semakin passage semakin ketiga gitu semakin banyak waktunya, atau bagaimana untuk KSG sendiri untuk menerapkan hal Oke. itu? Kemudian ketika di yang kedua terkait beberapa QT yang ada, apakah KHSK menerapkan prioritas ke beberapa QT yang ada? Maksudnya, oh dalam satu passage kan biasanya terdiri dari ada ya minimal 2 sampai 3 jenis question type gitu. Ya. Apakah KHSK nanti akan memprioritaskan yang sentence completion dulu, atau memang ya dari atas saja KHSK mengalir gitu flow-nya? Oke. Oke. Kemudian yang ketiga Ketiga terkait passage yang bacaannya kurang familiar terhadap diri kita. Mungkin karena mungkin basic saya science gitu, kadang kalau terkait history dan sebagainya itu agak susah memahami dan sebagainya. Itu kalau KHSG sendiri gimana untuk menerapkan eh, tipe-tipe passage yang seperti itu, yang nggak familiar bagi kita untuk bisa mengerti, memahami konteksnya. Itu aja sih mungkin. Mm, Terima kasih KHSG. Oke. Ya, saya cukup menangkap pertanyaannya. Tapi semoga saya bisa inget ya. Ini total ada 6 pertanyaan berarti nih dari 2 orang. Berarti saya jawab Mbak Safitri dulu ya. Tadi pertanyaan Mbak Safitri yang pertama adalah terkait close reading. Dari pengalaman saya pribadi, apakah ini kamera sama suara saya masih kedengeran ya? Saya stop share dulu deh, coba deh. Aman-aman. Oke. Jadi Dengar. Mbak Safitri tadi soal pertanyaan pertama kalau nggak salah menanyakan terkait close reading. Kalau close reading, sebenarnya itu saya nggak terlalu familiar. Makanya saya baru cari nih di Wikipedia. Ini benar-benar saya buka di layar saya. Close reading is a careful, sustained interpretation of a brief passage of text. Ya, itu udah definisinya di situ tuh. Ya, kita ngelihat close reading is the careful, sustained interpretation of a brief passage of text. Brief passage of text. Teks pendek. But I can assure you, text IELTS reading, it's not gonna be pendek. Nggak akan pendek sama sekali. Mbak bakal lihat itu kayak baca kitab suci, jujur ya. Ini saya pengalaman pribadi saya ingat banget. Saya ngebuka teksnya. Ini saya lagi baca Alkitab nih. Sumpah, nggak ada briefnya sama sekali. Oke? Jadi menurut saya yang namanya close reading itu apa ya? Sangat-sangat kurang applicable ya. Makanya tadi saya tekankan yang skim dan scan reading. Mungkin strategi buat Mbak Safitri adalah bisa digabungkan. Misal, ketika Mbak mau cari ide pokok ya, atau terutama bukan ide pokok, tapi nanti identification itu adalah soal terkait views atau claims ya. Kita mau cari nih sebenarnya perspektif, sebenarnya opini, sebenarnya claim ya, yang pengen disampaikan atau sudah disampaikan si penulis dalam teks ini apa. Ya, pandangan perspektifnya penulis ini apa. Nah, kita bisa lihat dari situ. Kita nanti identifikasi ya, kita skim reading mana paragraf atau mana kalimat yang mengandung apa ya, kiranya views yang subjektif dari si penulisnya itu. Nah, baru nanti dari views yang subjektif itu ya cuma dari satu kalimat itu atau cuma 2 kalimat itu, nanti kita baru apply close reading ke kalimat itu gitu ya. Jadi oh sebenarnya perspektifnya penulis ini kayak gini loh sebenarnya gitu loh. Makanya kita kita pengen baca hati-hati ketika eh, apa namanya udah sampai ke satu kalimat gitu. Tapi untuk nemuin satu kalimat di antara satu teks itu, ya kita pakainya skim sama scan reading gitu loh. Ya. Karena kan kadang-kadang apalagi yang namanya opini dari penulis ya, perspektif dari penulis itu nggak tersurat. Yang artinya dia nggak menuliskan secara gamblang. Oh, menurut saya kayak gini. Itu tersirat dari gaya bicara dia, dari argumen dia, ya. Misalnya kita argumen tentang bahan bakar fosil, ya. Tapi dia nggak tertulis nih secara gamblang. Oh, saya setuju sekali dengan bahan bakar fosil. Kita harus terus melakukan apa? Memakai bahan bakar fosil sampai habis. Mungkin dia nggak itu. Mungkin secara tersirat aja. Ya, dari argumen-argumennya dia ngeliat kok orang ini kayaknya
nggak mendukung energi alternatif ya. Kok kayaknya orang ini ngeluarinnya tuh yang positif-positif terus tentang bahan bakar fosil. Nah, dari situ loh, dari klaimnya itu, ya kita dapat infer meaning, ya, maksud yang eksplisit atau implisit. Nah, mungkin itu bisa dipakai dalam, kita bisa pakai teknik close reading gitu ya. Tapi kalau untuk passage-nya itu, karena passage-nya panjang, ya itu close reading itu nggak applicable sih menurut saya. Terus pertanyaan kedua adalah memori jangka pendek. Short term memory itu yang artinya, oke, saya mulai paham pertanyaannya. Karena Mbak menjawab soal, terus cek lagi apa namanya, em, teks bacaannya, terus move on ke soal baru, baca lagi teks jawabannya. Kalau saya gini, teknik yang saya lakukan secara pribadi adalah, nanti setelah kita baca soal di awal, udah tahu nih, terus saya biasanya skim reading dulu. Skim reading, tapi digabung sama scan reading. Jadi gabungan skim sama scan. Jadi saya baca teks itu panjang. Nanti saya dapat hooknya gitu. Saya dapat kayak semacam general location ya. Kalau misalkan saya mau cari tentang penemuan teknologi yang ini ke paragraf yang ini gitu ya. Kalau misalnya cari informasi tentang tokoh ini, misalkan biografi tokoh. Oh, dia tentang awal hidupnya, masa kecilnya itu di paragraf ini loh. Nanti awal dia mulai kerja di paragraf yang ini gitu loh. Jadi nanti ketika ketemu misalkan soal, nanti kita ngeceknya nggak seluruh teksnya, tapi di bagian paragraf yang udah kita tempelin gitu ya. Udah kita tempelin kayak subjudul. Tapi secara secara di otak aja ya, kita nggak tulisin gitu ya. Atau eh, kalau nggak salah ini, ketika kita CBT IELTS itu kita bisa highlight loh. Ada fitur highlight. Kayak kita beneran dikasih fitur bisa ngestabilo di layar kita gitu. Jadi kayaknya kalau betul ya, ingatan saya itu bisa dimanfaatkan tuh ya oleh teman-teman di sini ya, fitur highlight gitu. Gitu sih. Semoga menjawab. Terus pertanyaan ketiga itu, Bahasa Fitri, maaf, agak kelupaan nih. eh Itu Terkait false not given. False not given. false not given. Oke. Iya. Ya itu tricky banget ya. Eh, Emang kalau dari saya pribadi sih sebenarnya belum ada ketemu teknik khusus ya yang bisa saya ajarkan atau saya transfer ke teman-teman. Emang harus dari pembiasaan. Ya, banyak-banyak latihan banget. Terutama orang membedakan yang namanya false not. Jadi kalau saya pribadi itu kan kita biasanya ada 3 opsi. Yes, no, not given, atau true, false, not given. Ya. Kalau yang namanya true, obviously pernyataannya itu ada dan dia match sama eh, antara yang di soal sama yang di teks jawaban. Nah, kalau misalkan yang no, not given itu, nah itu triknya saya adalah, eh, kita kan pernyataan itu eh, kita counter, ya, kita counter. Itu dia ketemu nggak? Jadi kita putar balik 180 derajat, itu kita ketemu nggak di teks? Kalau ketemu, berarti itu dia pernyataan yang dipelintir kan? Berarti itu dia no atau dia false gitu. Atau ketika Mbak cari, atau teman-teman di sini ya, cari pernyataan ini nih di dalam teks, terus ketemu nih, tapi ketemunya tuh lawannya gitu loh, malah justru lawannya gitu. Oh, berarti kan ini kontradiksi kan? Antagonis nih, berlawanan. Jadi ini pasti no atau false gitu. Ya. Tapi emang agak agak kompleks karena dengan kalimat-kalimat yang mirip-mirip juga dia bisa aja not given. Dalam artian gini, ketika pernyataan ini mau dia dipelintir atau enggak, itu sebenarnya eh, persisnya tuh nggak ada di teks. Nah, itu udah pasti not given. Gitu ya. Begitu. Cuman kalau strategi khusus yang bisa langsung instan itu, mohon maaf Bahasa Fitri, saya belum ada. Saya emang harus pembiasaan dari latihan, latihan, latihan untuk bedain. Oh, yang kayak gini yang not given ya. Oh, yang kayak gini yang hitungannya false ya. Gitu loh. Jadi itu sih, Momo. Itu. Kita membedakan antara yang kita anggap salah atau tidak dibelikan sama sekali. Gitu. Gitu. Terus, oke, sorry, saya agak blank dikit. Lanjut ke pertanyaan Mas Aksanul Fikri. Tadi pertanyaan Mas Aksanul itu terkait yang pertama, kalau saya nggak salah, adalah bahan bacaan. Kita ada 3 text passage dan makin lama makin susah. Apakah ada prioritasnya? Oke, sepaham saya,
itu ketika kita IELTS reading itu kita mungkin kok memungkinkan untuk kita skip ya langsung ke part tertentu atau bahan bacaan tertentu gitu. Tapi kalau saya pribadi saat saya mengerjakan itu saya pengen flow Mas. Ya. Jadi saya nggak ada bahan bacaan 2 dulu, baru yang ketiga baru yang satu enggak. Saya dari 1, 2, 3 gitu ya. Jadi lanjut aja gitu sesuai apa sih namanya? Fase sesuai laju soalnya aja gitu. Tapi yang saya utamakan adalah I do it as fast as possible gitu ya. Kalau udah yakin dengan jawaban, udah jawab. Kadang-kadang orang kayak, "Oh, yakin dengan jawaban." Mmm, tapi beneran yakin nggak ya? Dicek lagi tulisannya, belum belum belum. Sementara timernya masih jalan. Timernya nggak akan peduli. Dude, I don't care if you're overthinking, ya. Terserah you mau overthink apa enggak, gue tetap jalan aja nih, jalannya terus. Nah, kayak gitu. Jadi, targetin saya adalah sesuai, saya nggak mau lompat-lompat soal, karena, menurut saya pribadi, waktu itu nanti akan ngebingungin saya sendiri, ya. Kecuali ada soal yang nggak saya jawab, ya, nggak kejawab, itu nanti saya tandain, ya. Tapi saya pasang target, 30 detik per soal. Ketika 30 detik soal itu nggak bisa saya jawab, move on. Move on, screw it, move on, gitu ya. Tapi untungnya selama proses saya, semua soal kejawab dalam 30 detik ke bawah, gitu ya. Makanya sisa waktu saya banyak, nah di situ saya pakai untuk review, ulang lagi. Ulangnya dari mana? Dari awal. Karena sisa waktu saya masih banyak, ya. Saya nggak cuma ngecek soal yang saya raguin aja, semua soal saya cek. 40-40-nya, gitu ya. Tapi nggak ada kayak lompat-lompat gitu antar bacaan. Terus yang kedua, mmm, aduh sorry Mas, yang kedua itu apa ya tadi ya? Terkait itu, Memanfaatkan. eh Mhm, beliau sebenarnya kalau tadi yang pertama itu terkait time manajemennya sih, oke, Kak iya. Hezky, terkait apakah PC 1 itu 15 menit alokasinya begitu Oh atau iya, memang saya ya nggak ada, pukul heeh. rata gitu. Saya tuh nggak ada alokasi segala macam, oh yang ini harus 15 menit, oh yang ini saya alokasinya adalah secepat mungkin, gitu ya. Oh, Secepat yang Anda bisa, ya, entah itu 10 menit, entah itu 7 menit, entah itu 15 menit, secepat mungkin. Itu sih mindset yang saya pasang, gitu ya. Jadi nggak ada patokan, terus kayak, "Aduh, masih belum 15 menit, masih oke lah stay di sini." Nggak, saya nggak gitu. Saya secepat mungkin. Move on. Oh ini soal udah kejawab, move on. Soal ini udah kejawab, move on. Soalnya udah jawab. Nggak kayak, "Ah, soal ini susah, akhirnya kejawab ya." Terus seneng. Ingat kalau masih ada soal yang belum terjawab loh. Selama ada soal yang belum terjawab, kita saya sih pribadi nggak pasang waktu ya. Pokoknya udah harus cepet, saya baru bisa lega dikit kalau semuanya udah terjawab. Itu untuk diri saya ngedorong diri saya gitu. Selama ada soal yang nggak terjawab, saya nggak boleh lega dulu, nggak boleh tenang dulu, nggak bisa, gitu ya. Gitu. Terus yang kedua tadi, itu yang pertama. Yang yang kedua, kedua mirip kayak yang di chatbox sih Kak. Kalau ada 2 3 tipe soal apakah oke. ada prioritas gitu? Oke oke. Ini sekaligus pertanyaan Mbak Aulia ya? Mirip. Mm-mm. Oke. Ini sekalian mungkin saya bacain dan, saya jawab juga ya, dengan Mbak Aulia ya, karena kayaknya pertanyaannya bakal senada. Kak, ada tips urutan prioritas tipe soal yang dikerjakan untuk menghemat waktu dalam IELTS reading nggak? Biasanya kan dalam satu soal reading ada 2 atau 3 tipe soal. Barangkali ada jenis tips tipe soal yang dikerjakan dahulu, misal berdasarkan tingkat kesulitan. Oke. Kalau saya pribadi, selama mengerjakan ya, Mas Fikri, Mbak Aulia, dan teman-teman di sini, saya itu nggak ada tipe prioritas yang, "Oh, tipe soal ini yang saya kerjain dulu, terus baru tipe soal lain." Nggak, itu saya ngikut aja, saya flow. Ya, dari 1 sampai 40, saya nggak ada skip, kerjain. Nomor 1 kejawab, lanjut ke nomor 2, nomor kejawab 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bla bla bla. Gitu kalau saya. Tapi saya sadar mungkin orang punya strategi berbeda. Dan strategi berbeda ini karena setiap orang punya, keunggulan di tipe soal yang berbeda, di QT yang berbeda. Taunya dari mana teman-teman unggulnya? Ya balik lagi, teman-teman harus latihan pribadi, ya, tiap orang beda-beda, gitu ya. Jadi teman-teman selama latihan pribadi, nah, teman-teman itu yang identifikasi, saya tuh, eee, saya tuh bagusnya di mana, cepatnya di mana, gitu ya, gitu. Jadi, harus identifikasinya, seperti itu. Gitu.
Kalau saya sih nggak ada tips pribadi, mohon maaf. Biasanya kan satu soal reading ada 2 atau 3 tipe soal. Barangkali ada tips jenis tipe soal yang dikerjakan dahulu, misalkan berdasarkan tingkat kesulitan. Kalau saya pribadi sih, enggak ya. Jadi saya mau menuntaskan kalau bisa ya, satu teks bacaan itu, ya misalkan gunakan teks bacaan untuk menjawab soal 1 sampai 7. Berarti 7 soal itu satu yang pakai satu teks jawaban soal itu saya selesaiin semua. Gitu, baru move on ke bacaan selanjutnya. Gitu ya. Jadi mungkin bacaan bacaan 1 selesai, baru kalau mau lompat bacaan ke bacaan 3 ya. Tapi setiap teks itu diselesain. Cuman kalau saya nggak ada tipe soal prioritas gitu ya Mbak, jujur mohon maaf nih kalau kurang menjawab. Saya pribadi nggak pakai prioritas. Oh, saya merasa lebih gampang di sini, karena ketika saya latihan, saya maksimalin semua. Ya, emang flow-nya kayak gini, ya saya dimaksimalkan aja. Jadi saya bisa pede di semua tipe soal yang kemungkinan akan muncul gitu. Tapi tentu lagi, Mbak Aulia kalau misalkan Mbak Aulia latihan lama-lama terus, oh ternyata malah yang jadi momok orang itu ternyata soal-soal tipe yes, no, not given sama true, false, not given itu malah Mbak Aulia jago banget, bisa cepet, bisa tepat dibandingkan soal lain. Oh berarti mungkin nanti ke depannya pas Mbak Aulia tes ya atau pas Fikri tes kerjain soal yang kayak gitu dulu gitu ya, baru kerjain tipe soal yang lain. Misalkan ada soal sentence completion kok rasanya susah banget ya di diriku ya, oh berarti itu simpen terakhir gitu. Gitu sih. Tapi kalau mau ngikut cara saya, em, saya nggak merekomendasikan khusus ya. Terserah ini. Kalau mengikut cara saya adalah, yaitu tadi, tidak menempatkan prioritas. Tapi kalau ada yang dirasa susah, dan susahnya dalam artian kita kelamaan nih spend time di soalnya, skip. Ya, skip dulu. Lu basi. Gue move on dulu nih eh, ke teman-teman yang lain. Gitu ya. Daripada kita wasting time, gemes sendiri, lanjut aja. Jadi soal-soal yang gampang itu nanti akan datang dengan sendirinya, kita akan jawab. Soal-soal yang susah, ya udah kita kosongin dulu, skip dulu, kita tandain. Nanti kita balik lagi pas review. Gitu sih bagian dari time management ya. Gitu. Oke. Tapi saya maksimalisasi saya ulangin, saya maksimalisasi, ya maksimalkan di latihan, sehingga saya nggak merasa bahwa ada perbedaan tingkat kesulitan yang jauh antara beda-beda QT, beda-beda tipe soal. Gitu. Lalu pertanyaan Mas, kalau nggak salah tadi Mas Fikri itu ada tanyanya 3 deh. Pertanyaan Ya, terakhir apa satu ya? lagi Iya. terkait passage yang kita nggak familiar dengan Oh topiknya. yes, oke Itu oke, gimana passage untuk agak familiar. Oke, saya juga seperti Mas Fikri, saya itu backgroundnya STEM, ya. Tapi tentunya kita nggak akan bisa predict nanti soal IELTS itu bakal keluarnya teks tipe apa, nggak akan bisa nebak, ya. Dan nggak akan bisa semau kita juga. Apa yang kita dapat ya terima-terima aja, nggak bisa protes. Jadi emang pembiasaan, Mas. Saya pribadi tipsnya adalah pembiasaan. Pembiasaan apa? Saya selama kuliah pembiasaan. Emang udah terbiasa eh, read ya artikel ya atau berita-berita yang terkait STEM, science, technology. Tapi misalkan ada aspek yang kayak tadi pembelajaran sejarah, pembelajaran biografi gitu ya, misalkan, atau pembelajaran kajian ini. Nah, itu emang kita harus maksimalkannya di selama latihan biar kita bisa siap menghadepinnya pas ujian gitu. Jadi expose diri dengan seluas-luasnya material gitu sih yang akademik. Dan itu di luar rumpun kita juga ya. Misalkan kita sama-sama orang STEM nih. Saya pribadi orang STEM tapi expose juga ke materi-materi akademik yang di luar STEM gitu loh. Itu. Itu sih Mas memang kuncinya adalah pembiasaan ya. Maksimalkan di pembiasaan pas latihannya gitu. Oke, Oke, thank ada you pertanyaan lagi. Kak Ya, Hesti. semoga menjawab ya untuk bahasa Fitri, Mbak Aulia dan Mas Fikri. Itu kita lanjut nih ada pertanyaan di chat dari Mbak Rika. Kak Eski, ketika latihan reading apakah selalu berhasil dapat skor 9? Website atau learning sources yang selalu dipakai untuk latihan apa saja? Iya. Em, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, balik lagi ke strategi saya, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Saya itu mikirnya gini, saya paling gampang naikin nilai itu di reading, listening. Ya. Writing sama speaking agak ribet, jadi itu belakangan.
Jadi apa? Saya genjotin dulu nih 2 ini sampai mampus. Ya, sampai betul-betul pede saya bakal dapat nilai maksimal. Gitu ya. Jadi emang di awal masa belajar saya tuh fokus ke listening reading, listening reading, listening reading. Dan ya tentunya ketika latihan reading awalnya saya awal mulai belajar nggak sampai 9, Mbak. Cuman bab 7 awal-awal mulai latihan, tapi saya genjot terus. Maksimalin terus sampai mendekati akhir dari sesi latihan untuk belajar reading, saya udah konsisten dapat 8,5 ke atas. 8,5, 9, 8,5, 9. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau nggak selalu. Karena di awal saya cuma 7. Ya. Tapi ya digenjot, akhirnya bisa. Karena udah, dan begitu juga dengan listening ya. Saya juga latihan terus, digenjot terus, sampai latihan saya ini lama-lama udah 8,5, 9, 8,5, 9. Ketika 8,5 ya sampai 9 untuk listening sama reading saya udah tercapai. Nah, di situ saya udah mulai pede. Udah, saya tinggalkan latihan listening sama reading, lanjut langsung ke writing sama speaking, terutama writing. Karena waktu itu saya amburadul writing. Kalau mau jujur ya, skor terkecil saya juga di writing gitu. Jadi gitu sih. Dan buktinya ya puji Tuhan juga dapat listening sama readingnya bagus dan bisa mengkatrol kan, bisa ngangkat nilai dari writing saya dan speaking saya yang nggak sebagus listening sama reading gitu. Website atau learning sources yang selalu dipakai untuk latihan apa aja? Again, saya latihan itu mostly materi gratis di Drive yang pernah saya share. Kalau nggak salah website namanya Magus, ini saya ketikin Magus itu. Itu pembelajaran IELTS juga bagus di situ, latihan-latihan, terus dia ada kunci jawaban juga, sama ya coba cari-cari aja. Tapi saya mau disclaimer, saya pribadi nggak pernah kayak try out terus kayak ada lembaga ngadain tryout IELTS, terus saya bayar atau misalkan itu gratis ya, terus saya ikut, enggak sih. Saya belajar cuma mandiri aja dari materi Drive gitu, banyak-banyakin latihan dari materi gratisan sih. Dan materi yang nggak gratisan pun itu adalah yang saya dapat premium dari British Council. Ya, pengalaman saya ketika saya beli IELTS-nya 3,15 juta, langsung ke unlock materi premiumnya yang IELTS. Dan itu juga membantu banget karena dia semua sectionnya. Listening, reading, writing, speaking, dia ada. Jadi di situ. Jadi itu dia, karena pengalaman positif saya pribadi, saya menyarankan untuk teman-teman tesnya di British Council. Gitu ya. Saya nggak dibayar buat promosi by the way. Cuman berdasarkan pengalaman pribadi aja yang positif. Tapi eh, tentunya saya paham kalau teman-teman terutama di daerah nggak ada akses ke British Council juga, eh, kemungkinan besar IDP atau bahkan lembaga badan lain yang jauh lebih banyak available-nya gitu ya. Gitu. Tapi kalau saya pribadi ya itu di British Council karena saya di kota besar Jakarta, plus bayarnya itu ke unlock materi premium yang dimanfaatkan, yang bisa saya manfaatkan gitu deh. Gitu. eh ya website atau learning sources iya sih, itu aja sih Mbak. Sisanya ya dari website official, misalkan website officialnya IELTS, website officialnya IDP, website officialnya British Council gitu. Nah itu mereka cukup informatif sih, yang menurut saya apa ya, menurut saya enak ya itu. Jadi um, mungkin ini salah satu alasan kenapa orang Barat maju ya. Mereka bikin website tuh jelas, instruksinya jelas, mudah ditangkap ya. Walaupun sebenarnya full English, tapi kan sebenarnya ada fitur Google Translate juga. Jadi teman-teman ke sana ke sini tuh jelas, gitu ya. Nanti bisa dapat informasi lengkap gitu. Nggak kayak website Pemda ya. Gak usah deh. Eh, Mbak Nia nanya, IDP tidak ada latihan-latihan premiumnya kah? Mohon maaf Mbak Nia, karena saya tesnya bukan di IDP, saya nggak punya pengalaman IDP itu punya materi premium apa enggak. Yang saya bisa pastikan adalah British Council punya. Dan itu bakal ke-unlock saat Mbak beli. Jadi Mbak bayar IELTS sebetulnya di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, itu harganya pukul rata, sama ya, disesuaikan sama kurs. Gitu. Di Indonesia, harga sekarang itu 3,15 kalau masih segitu ya. Dan eh, itu sebenarnya di semua lembaga segitu sih harganya memang. Kalau nggak salah ya. Nggak tahu ditambah paket apa-apa, mungkin paket kursus segala macam. Tapi kalau di British Council, ketika saya bayar, dan itu ke unlock, tapi sayangnya nggak akan permanen ya.
itu akan hilang setelah tanggal tes. Jadi setelah hari H tes, Mbak nggak akan bisa akses lagi tuh materinya. Jadi emang paling enaknya kalau pesen tes IELTS-nya tuh jauh-jauh hari, terus kebukanya jauh-jauh hari. Jadi bisa dimanfaatkan tuh sampai hari H itu bisa dimanfaatkan full terus. Ya, jangan tiru langkah saya yang cukup bodoh. Saya pesen kursi IELTS itu hamin 1 minggu. Jadi saya cuma punya kesempatan untuk memanfaatkan materi itu cuma 7 hari. Literally 7 hari. Itu bodoh sih. Jadi teman-teman belajar dari kesalahan saya, gitu ya. Mas Ketika, Rizky mau nanya boleh? oh boleh boleh Iya. boleh. Kalau saya belum pernah lihat apa websitenya dari BC, terus untuk booking tesnya gimana saya belum pernah lihat Oke. dari British Council. Tapi kalau dari IDP itu kan kita bisa kayak booking kayak 3 bulan ke depan. Nah, apakah di British Council juga kayak gitu? Dan apakah kalau memang kita pesennya kayak jauh-jauh hari, terus tadi yang Mas Rizky bilang latihan-latihan premiumnya apakah bisa terus kebukanya jadi lebih lama atau ada durasinya gitu Mas Rizky? Ya. Oke, terima kasih pertanyaan Mbak Nia. Eh kalau dari perspektif saya sebagai pengguna British Council ya, kalau pengalaman saya pribadi itu em lupa pertanyaannya. Bentar-bentar. Ya British Council itu ketika saya beli kursi IELTS-nya itu, ya British Council tuh range-nya gini. Jarak terdekat tes yang kita beli, misalkan hari ini hari Minggu, ya jarak terdekat yang bisa kita beli adalah 7 hari dari sekarang. Ya, di bawah itu kita nggak bisa kita pesan kursi untuk 5 hari dari sekarang atau besok lusa tuh nggak bisa. Ya, paling dekat itu 7 hari. Paling jauh kalau kalau saya nggak salah cek itu 6 bulan, setengah tahun ke depan. Itu kita udah bisa pesan kursi. Ya, materi materi premiumnya British Council yang ke unlock itu ke unlock setelah kita konfirmasi pembayaran dan ke unlocknya itu sampai kita apa namanya Tanggal hari H tesnya. ujian, ya. Jadi itu di sistemnya itu udah ada kalendernya hari H ujian. Nah setelah hari H ujian itu saya sadar saya nggak bisa akses lagi materi IELTS premium itu. Jadi kalau misalkan Mbak pesen kursi untuk 2 minggu ke depan, saya mau ujian IELTS 2 minggu lagi. Terus Mbak udah pesen konfirmasi. Terus materi itu kebuka, materi itu akan ada sampai 2 minggu lagi. Hari H. Setelah Mbak ujian, hari H, it's gone. Gitu ya Mbak ya Oke. berlakunya. Oke. Nggak peduli Mbak itu Kita udah beneran sholat diakses, ya kan di beneran masjid. dipakai. Yes. Ini Kan terakhir udah WA saya jam berapa ya tadi ya WA saya eh jam Mas Mas 18.01 Deris. saya WA udah kan baru udah balas. Ya. Oke. Eh Iya, kayak gitu kira-kira Mbak Nia. Jadi kalau misalkan Mbak Nia pesen kursinya untuk, saya mau tes 5 bulan lagi. Terus ternyata available nih schedule-nya. Konfirmasi pembayaran. Boom. Mbak ada kursi 5 bulan lagi. Materi itu akan ke-unlock setelah konfirmasi pendaftaran. Dan Mbak bisa akses sampai 5 bulan lagi. Pokoknya sampai hari H Mbak ujian. Gitu. Oke, Ayam. kemudian pertanyaan lanjutan boleh Mas Boleh, Rizky? boleh, boleh. Ya. Dari materi-materi yang diberikan di yang premium itu, apakah bentuk soalnya waktu tes IELTS itu benar-benar ya beti-beti gitu, beda tipis sama Oke, latihannya atau enggak? oke. Karena kalau saya dengar dari beberapa teman-teman yang udah ambil simulasi, ambil les, mereka bilang ya kalau namanya latihan tuh pasti soalnya kayak dibikin lebih susah, padahal realnya ternyata enggak sesusah itu kayak gitu. Nah, apakah benar Oke, kayak gitu? oke, oke. Ya, kalau dari pengalaman saya pribadi ya, seingat saya Mbak, soal-soalnya itu lumayan relevan ya. Maksudnya dalam artian, ya itu tadi, beda tipis, cukup beda tipis. Dan saya pribadi merasa sangat terbantu banget. Itu ya. Karena apalagi saya self-study, saya nggak ada kursus, saya nggak ada les sama sekali. Kan menurut saya itu wasting my money. Again, saya mending subscription Netflix aja daripada bayar kursus. Ya, jadi itu sangat membantu banget sih. Jadi ya lumayan beda tipis. Ya perbedaannya pasti ada beda, cuman dia cukup apa namanya cukup ini sih cukup nyambung dan Akurat gitu bagus ya. sih soal-soalnya. Dan dia tuh nggak hanya soal latihan, nanti Mbak itu juga, wah ini promosi lagi nih. Mbak itu juga bakal dapet semacam dia itu asynchronous class ya dari pengajar IELTS yang certified. Jadi dia kayak rekaman kelas gitu. Oh, Gitu. oke. Jadi sayangnya ya nggak bisa interaksi langsung, tapi dia ada rekaman kelas dan itu banyak dan per section tuh ada.
Jadi listening itu ada materinya sendiri, terus soal latihannya. Writing ada latihan sendiri, soal latihannya, tipsnya dari si guru IELTS ini gimana. Reading juga kayak gitu, listening juga Oke. kayak gitu, speaking juga kayak gitu, gitu sih. Oke. Gitu. Oke, terima kasih Mas Heski. Ya, itu sebagai tambahan opsi untuk membuka opsi aja. Bukan saya kayak, oh teman-teman kalau nggak ambil itu nggak akan sukses. Enggak. Oh ya, Ya, itu cuma bahan pertimbangan disclaimer. teman-teman aja ke depannya. Gitu. Oke? Oke. Ya, thank you Mas Heski. Siap, siap, Mbak Nia. Ada Mbak Indri juga nih nanya. By the Eh, way, tadi tambahan yang nanya ini ya, apa website latihan. Itu di grup saya udah share website tuh, dia tuh 100% pakai soal Cambridge. Enaknya ada timer sama itunya ya, scoringnya ya, ya. Mungkin bisa dan dicoba tuh untuk reading ya, dan speaking, reading dan listening. tuh mantap. Ya, Mbak Uha udah share materi eh, resource yang sepertinya free ya. Jadi itu bisa dimanfaatkan secara maksimal teman-teman. Gitu. Ada pertanyaan dari Mbak Indri di chat. Karena Kak Heski, preparationnya dulu berapa lama sambil ngambil real test? Oke, ini akan saya jawab jujur dan ini akan absurd. Jadi teman-teman jangan ditiru. Ya, I absolutely do not recommend this at all. Ya, ini karena berdasarkan pertimbangan saya udah sadar kemampuan bahasa Inggris saya udah cukup advance, ya, makanya saya mempertimbangkan hal ini. Jadi saya ambil tuh ingat banget saya hari terakhir Agustus ya, 31 Agustus 2023. Kenapa? Karena saya di minggu pertama Agustus itu saya udah stop ya, baru resign dari pekerjaan saya saat itu. Orang tua saya, ibu saya kasih ultimatum, oke, kamu IELTS atau kamu keluar dari rumah. Oke, kamu IELTS bulan ini atau kamu keluar dari rumah. Teman-teman nggak perlu tahu pernyataan itu keluar dari mana. Intinya saya harus kejar IELTS karena saya nggak pernah kejar IELTS sebelumnya. Jadi em, saya punya waktu sampai hari terakhir di bulan Agustus 2023 ya. Dan pernyataan itu keluar di 7 Agustus 2023. Oke, jadi saya punya waktu sekitar 3 minggu Mbak Indri untuk saya ambil IELTS. Jadi preparation saya 3 minggu ya, karena saya fresh resign, jadi saya punya banyak waktu. Jadi saya gunakan waktu saya untuk mostly belajar IELTS per hari kerja, ya setiap hari kerja berarti 5 hari kerja per minggu. Itu saya latihan sekitar 6 jam dari siang sampai sore ya, gitu. Sekitar 6 jam, tapi itu termasuk istirahat, termasuk hahihi, lele. Tapi intinya tetap latihan, latihannya juga serius gitu ya, dari materi-materi yang free. Em, Selama weekend saya taruh regimen khusus, saya batasin diri saya. Saya weekend nggak mau belajar. Buat apa? Buat refreshing, buat otak saya eh, refresh gitu istirahat. Tapi nanti ketika hari kerja langsung lanjut lagi. Jadi total-total waktu belajar saya adalah 3 minggu, tapi per minggunya saya 5 hari kerja. 15 hari kerja ya. Dari saya awal mulai sampai saya real test di 31 Agustus 2023 gitu. Dan saya tesnya seperti yang saya pernah cerita ya, tesnya saya pagi jam 9 ya di British Council Sudirman Jakarta. Lalu listening, reading, writing selesai sekitar jam 12. Makan siang karena speaking saya itu di hari yang sama tapi 2,5 jam setelahnya. Jadi waktunya panjang banget nih gapnya 2,5 jam. Gitu sih. Itu dia pengalaman saya. Again, tidak untuk ditiru. Ya, apalagi teman-teman nekat mau belajar sendiri, udah belajar sendiri, waktunya cuma 15 hari kerja. Jangan ya teman-teman ya. Jangan ya Dek ya, jangan. Em, Teman-teman kalau bisa punya available waktu dan teman-teman mampu secara finansial, saya akan selalu sarankan ambil course gitu ya, yang bagus gitu. Belajar sama pendamping, belajar sama partner, belajar sama guru itu lebih baik. Kalau teman-teman alokasikan waktu untuk belajar mandiri ya, dalam artian teman-teman nggak akan pakai bantuan orang, belajar benar-benar mandiri. Normally ya, logically itu bakal lebih lama dari orang yang kursus atau ambil eh, belajar materi pakai pengajar gitu. Jadi
itu tadi tidak direkomendasikan ya. Tidak untuk pemula beneran ya. Eh, jadi semoga teman-teman persiapannya bisa dengan baik, bisa dengan strategis gitu ya. Karena pikiran juga eh, manfaatnya ke depan. Enaknya teman-teman adalah ketika kita udah bagus nih hasilnya IELTS, setidaknya kita bisa tenang selama 2 tahun ya masa berlaku IELTS. Plus IELTS itu kalau nggak salah saya pernah baca datanya itu 12.000 lembaga di dunia yang ngakuin. Oke. Dan itu lebih banyak dari TOEFL, kalau nggak salah, itu lebih banyak dari Pearson. Ya. Jadi yang paling diakui memang di seluruh dunia ada IELTS. Jadi teman-teman nanti tinggal tunjukin sertif IELTS, teman-teman udah tenang ya. Biasanya udah mereka terima-terima aja. Oh, orang ini nggak diragukan lagi kemampuannya gitu. Itu sih enaknya. Tuh. Cuman ya memang nggak terlalu ramah di kantong ya. Jadi maksimalkan teman-teman jangan sampai aduh ada yang kurang nih. Teman-teman harus OSR one skill retake atau amit-amit ulang, ngambil ulang ujiannya. Gitu ya. Gitu. Ya Mbak Nurlia bilang bisa baru tahu ternyata bisa ambil tes jauh-jauh hari terus bisa dapat latihan premium. Ya, itu. Cuman saya perlu cek lagi. Terakhir saya ingat kalau di British Council itu bisa 6 bulan in advance. Tapi nanti dicek lagi kursinya itu seberapa, Mbak. Gitu ya. Tapi yang menjadi keuntungan ketika kita CBT, sorry, computer based test dibandingkan paper based test adalah selain keluar hasilnya cepat, opsi atau tanggalnya itu kita bisa ujian tuh jauh lebih banyak tentunya karena mereka tinggal siapin program komputernya aja. Beda dengan kita siapin atau datengin soal kertasnya dari lembaganya misalkan di UK, didatengin ke Indonesia dulu. Ya, di sini tinggal pakai programnya aja, gitu. Jadi pemilihan tanggalnya jauh lebih fleksibel, gitu. Kak Rizky, boleh satu follow up question lagi? Boleh, boleh. Ah, kalau tadi dari yang udah disampaikan jawabannya ya, berarti kalau untuk reading, overall itu kita baca questionnya dulu, terus understand the duty-nya, terus skim scan, pakai skim scan tekniknya, terus decide the answer. Berarti kita tidak mengalokasikan waktu even 1 atau 2 menit untuk baca whole passage. Ya, kan ada tuh kalau aku pernah baca kayak kita alokasikan 1 atau 2 menit baca whole passage-nya itu dari awal sampai akhir, baru ke questionnya gitu. Itu berarti tidak berdasarkan pengalaman Kak Rizky itu tidak direkomendasikan. Eh, tetap Mbak, tetap ya. Tetap kita baca whole passage, tapi bacanya itu gimana? Ya, skim. Skim dan scan. Gabungan dari skim dan scan. Setelah kita baca soal-soalnya dan instruksi pengerjaan soalnya, itu kita baca seluruh passage-nya yang saya bilang tadi ya. Untuk kita nangkep, kita nandain, oh informasi ini lokasi di paragraf ini, informasi ini lokasi di paragraf ini. Gitu. Itu yang saya maksud tadi. Baca whole passage. Tapi, percaya Mbak, kalau Mbak nggak menerapkan skim dan scan reading, ya, itu alokasi waktu 1-2 menit nggak selesai. Nggak selesai. Ya, pengalaman saya pribadi, IELTS itu teksnya panjang. Like no kidding itu panjang. Ya, benar-benar satu artikel itu ditaruh. Nah, itu satu passage. Bayangin ada 3 lagi. Ya, jadi untuk bisa memungkinkan kita baca tapi alokasi cuma 1 sama 2 menit, mau nggak mau kita skim dan scan. Nggak bisa baca satu perkata, satu persatu kata, baca normal gitu, kecuali punya talent atau kemampuan khusus. Kalau me personally, tetap alokasikan 1 sampai 2 menit untuk baca keseluruhan teks. Tetap, Mbak. Tapi untuk bisa kita mungkin satu teks itu ke cover semua dalam 1 atau 2 menit, ya harus skim dan scan. Gitu. Gitu ya. Oh, oke, gue. Mm-mm. Thank you. Oke. Ini Mbak Nurlia, sorry, maaf. Sorry kata di sini ya putus-putus. Mungkin sudah dibahas. Aku mau nanya lagi kalau di BC bisa retake test juga kah? Apa ada biaya tambahan? Oke. Di British Council itu retake testnya ada tipe berbeda-beda ya. Dalam artian gini, ketika kita udah selesai ujian dan ada satu yang kita satu section atau satu skill ya antara listening, reading, writing atau speaking yang kita kurang puas, yang kita pengen retake, mereka sudah memperbolehkan, kita sudah provide, bukan kita ya, mereka sudah provide sistem yang namanya OSR, One Skill Retake. Ya, jadi retake
Yes, ada biaya tambahan, bayar lagi, tapi tentunya nggak full ya. Dan itu bisa dijadwalkan lagi skill tersebut. Khusus satu skill itu aja ujian ulang gitu. Nanti nilainya yang baru akan diterapkan ke eh, nilai-nilai yang lama ya. Nilai yang baru ini diupdate, terus nanti jadi satu laporan yang namanya TRF, Test Report Form gitu. Nanti di TRF-nya ada keterangan bahwa ini hasil OSR atau one skill retake gitu. Tapi masalahnya eh banyak instansi di luar negeri ya yang entah kenapa mereka cukup sensitif sama OSR, jadi mereka nggak apa namanya nggak nerima gitu. Jadi itu hati-hati aja. Sama kalau misal ini maaf ada bunyi azan. Kalau misalkan eh, Mbak mau tes ulang, benar-benar tes ulang, bisa banget bayar 3,15 juta lagi. Bisa banget. They they won't have a problem karena it's more money for them gitu ya. Jadi Mbak bisa banget. Bisa banget. Jadi retake juga harus ngelihat universitinya ya, apakah dia menerima atau OSR, enggak. yes. Kalau Mbak Nurlia misalkan ternyata bapaknya Mbak Nurlia misal Menteri SDM misal ya ya nggak apa-apa retake aja. Jelek ya ambil lagi. Orang cuma 3 juta kok ya. Bapaknya Mbak Menteri SDM kok ambil aja lagi. Nggak apa-apa. Cuman nggak semua orang punya 3,5 juta untuk digembar-gemborkan buat remedial test, retake test, ulang tes, tes gitu kan. Jadi maksimalin lagi. Karena bagi mereka, ya kalau misalkan you gagal, ya itu hasil yang you dapat. You mau betulin, you mau improve, you mau ulang ambil tesnya, ya bayar lagi, bayar ulang gitu. Tapi terserah. Kalau nggak salah ada ketentuannya mungkin sebulan ya. Jadi eh, Mbak tes hari ini, Mbak tes nih hari ini, terus ternyata gagal, itu paling cepat bisa tes sebulan lagi. Tapi nanti dicek lagi deh sesuai ketentuan lembaga. Tapi kalau mereka mereka tidak membatasi sama sekali. Mbak Nurlia mau tes misalkan dalam dalam kurun waktu 2 tahun, Mbak Nurlia mau tes 10 kali, no problem at all. Why? Karena Mbak akan bayar 10 kali, and that means more money for them. Itu bukan masalah buat mereka. Masalahnya di Mbaknya. Gitu ya. Kecuali, kecuali bapaknya Mbak Menteri atau Presiden. Bisa aja. Gitu. Termasuk di EDP juga. Ditulis salah satu skill ada retake. Itu adalah ketentuan dari badan IELTS-nya, Mbak. Ya. Jadi itu harus dipatuhi oleh semua lembaga yang menyelenggarakan IELTS. Entah itu IDP, entah itu BC, entah itu lembaga di India, di Sri Lanka, entah itu lembaga di Siberia. Kalau misalkan kita ambil one skill retake, di report formnya, di laporan nilai, harus tertulis keterangan bahwa itu hasil one skill retake. Harus visible, karena itu bagian dari transparansi. Gitu ya. Menyatakan bahwa skill satu ini, itu tuh hasil ujian di hari yang berbeda. Gitu. Atau hasil ujian di sesi yang berbeda. Hasil one skill retake. Gitu. Begitu Mbak Nurlia.